Megawati Soekarno Putri menagih kepada warga Indonesia. Dia menagih bahwa tanpa proklamasi kalian masih menjadi budak-budak. Itulah pernyataan Megawati Soekarno Putri dan langsung mendapatkan tanggapan dari warga yang tak menerima bahwa proklamasi alias pahlawan tidak hanya Soekarno saja. Peristiwa Rengas Dengklok itu menjadikan bahwa kalau tidak ada pemuda-pemuda yang memaksakan Soekarno untuk membacakan proklamasi, maka tidak akan ada proklamasi. Jadi adalah pemuda-pemuda yang memaksa Soekarno untuk membaca proklamasi, dan inilah video. Jadi status bapak saya itu saya sendiri udah tahu. Tahanankah? Tidak ada selembar kertas pun. Ini saya ngadu kepada rakyat supaya rakyat tahu kayak apa yang namanya proklamator itu diperlakukan seperti itu. Kalau bilang itu bukan proklamator, kamu nggak akan merdeka, tahu? Semuanya itu pada waktu itu saya tanyakan kepada beliau, pada ibu saya tentunya setelah besar. Takut apa tidak pada waktu itu? Takut juga ada Jepang. Ingat, kalau tidak ada yang berani berbicara namanya proklamasi, gak ada kalian ini masih jadi budak-budak. Ingat, kan yang tepok aja cuma tepok aja, gak ada semangat. Saya tahu tidak, ini perempuan apa kalau sekarang saya bilang kan lemas. Betul. Kenapa logo saya bisa jadi presiden? Kata Ibu Megawati Soekarno Putri, kalau proklamasi tidak dibacakan oleh Soekarno, kita semua masih menjadi budak. Kalau nggak ada proklamator, kamu tidak akan merdeka. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ingat, kalau tidak ada yang berani berbicara namanya proklamasi, gak ada kalian ini masih jadi budak-budak. Ingat Bu, peristiwa Rengas Dengklok. Kalimat itu, video itu keluar dari mulut Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang juga salah satu putri dari Soekarno. Tapi emang semudah itu ya untuk kita memaknai sebuah kemerdekaan. Apakah bangsa kita ini, apakah Indonesia ini memang merdeka hanya karena satu orang? Coba ya kita flashback ke pelajaran sejarah ya. Soekarno dan Hatta itu adalah proklamator. Betul, tapi pahami dulu konteksnya. Jangan lupa sama konteksnya. Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 itu bukan momen bukan momen yang berdiri sendiri gitu. Tapi momen itu 17 Agustus 1945 itu adalah puncaknya gitu. Puncaknya setelah puluhan tahun rakyat-rakyat itu memperjuangkan hasil dari perlawanan puluhan tahun rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Cut Nyak Dien yang bertempur puluhan tahun sebelum Soekarno lahir. Ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, ada Muhammadiyah, dan lain-lain. Dan tentunya para pemuda 1945 yang menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok yang tadi gue bilang. Kenapa sih Soekarno sama Hatta itu sampai diculik ke Rengas Dengklok gitu loh? Karena pemuda 1945 itu melihat urgensi proklamasi. Jadi proklamasi itu bukan hadiah pribadi atau hadiah yang memang hanya dari Soekarno itu sendiri. Enggak, itu hasil rame-rame, hasil tekanan sejarah, hasil tekanan rakyat, hasil tekanan pemuda dan pahlawan-pahlawan yang lebih dulu mendahului kita. Kayak pernyataannya Bu Megawati itu, kalau nggak ada yang baca proklamasi, kamu masih jadi budak. Kalau nggak ada bapak saya, kamu masih jadi budak. Kalau nggak ada Soekarno, kalian masih jadi budak. Itu menurut gue kedengarannya di kuping gue terlalu terlalu berlebihan lah ya. Tapi kalau ditanya apakah Bung Karno itu penting, sangat penting. Tapi kalau ditanya apakah bangsa negara Indonesia ini merdeka hanya karena satu orang, hanya karena Soekarno dan Hatta, jawabannya tidak. Kalimat seperti itu ya, apalagi dikeluarkan oleh anaknya sendiri, which is itu adalah Ibu Megawati, itu terdengar seperti kemerdekaan itu diwariskan gitu. Jadi menimbulkan kesan kalau kemerdekaan itu adalah hak waris. Padahal proklamasi itu dan kemerdekaan itu adalah hasil kolektif. Narasi yang keluar dari mulut Ibu Mega tadi ya bisa jadi terkesan berbahaya sih. Kita semua rakyat Indonesia itu memang harus berhati-hati ya. Jangan sampai kemerdekaan itu dijadikan alat haus kekuasaan. Apalagi ketika sejarah itu dijadikan alat pembenaran kekuasaan. Takutnya yang terjadi adalah malah akan jadi pembusukan demokrasi secara halus, secara perlahan. Bayangkan ketika keturunan tokoh pahlawan Indonesia yang dulu memperjuangkan gitu ya. Keturunannya nih ya, ini ngomongin keturunannya ya. Keturunannya ini memiliki rasa berhak memimpin hanya karena garis darah. Wah, bahaya banget. Bangsa yang dewasa itu, bangsa yang hebat itu
itu adalah bangsa yang harus dan bisa menghormati sejarah. Tapi jangan terjebak lewat individualisme. Menghormati Bung Karno, Bung Hatta, iya harus wajib. Makanya dulu zaman sekolah ya, bahkan sampai sekarang setiap upacara itu selalu ada mengheningkan cipta untuk untuk menghormati para pahlawan-pahlawan yang lebih dulu gugur mendahului kita. Tapi jangan pernah lupa sama pahlawan-pahlawan, ribuan pahlawan, penderitaan, pengorbanan rakyat yang dulu juga berjuang. Petani, pelajar, buruh, guru-guru, dan rakyat-rakyat semuanya. Generasi muda Indonesia itu harus berani berpikiran kritis ya, dan jangan pernah melupakan sejarah. Menghormati sejarah, iya, wajib, tapi jangan dijadikan tameng. Kita itu butuh pemimpin yang lahir dari kompetensi, bukan dari nostalgia. Bung Karno itu pernah bilang, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Jangan sampai kata-kata Bung Karno itu jadi nyata, guys. Kemerdekaan itu milik kita semua. Kamu rakyat, gua rakyat, kita semua rakyat. Kita semua merdeka dan kita semua adalah pemilik sah dari negeri ini. Tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Oh, jadi ini anaknya sang proklamator. Kalau anak sang proklamator kemarin kok nggak datang di acara pelantikannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terus waktu yang lalu kok tidak datang juga dalam upacara 17 Agustus di IKN. Katanya anak sang proklamator harusnya lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dong. Masa lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau mengedepankan kepentingan jalan-jalan keluar negeri, keluar kota, ya? Kalau ditawarin jalan-jalan keluar kota pasti OTW, saya datang gitu. Tapi kalau untuk kepentingan bangsa dan negara yang harus dijunjung tinggi ya, dengan apa? Menghargai, menghormati presiden dan wakil presiden kita yang baru kok tidak datang? Alasannya karena sakit. Karena sakit flu ya. Sakit flu. Jadi anak-anak sang proklamator ini sakit flu, guys. Kemarin sakit flu katanya gitu. Sakit flu. Jadi nggak hadir di acara pelantikannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sakit flu. Dan di upacara 17 Agustus kemarin di IKN nggak datang karena jalan-jalan. Jalan-jalan ya? Ya, tapi yang jelas anak sang proklamator ini mungkin lebih mengepentingkan kepentingan partai, urusan partai ya, daripada kepentingan bangsa dan negara. Masa kalah sama Amin Rais? Masa kalah sama Pak Amin Rais? Ya, Pak Amin Rais datang loh ya di acara pelantikannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini anak sang proklamator yang katanya mengaku anak sang proklamator kok nggak datang hanya karena sakit flu? Kalau misalkan sakitnya tadi karena sakit jantung gitu kan, atau sakit diabetes, atau sakit apa gitu kan, paru-paru basah atau apa kan, masih bisa kita maklumi, kita pasti akan doakan. Ini sakit flu loh. Sakit flu tapi dijadikan alasan untuk tidak datang di acara pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Padahal ini adalah pelantikan yang sakral, acara yang sakral, ritual yang sakral. Ritual ya pokoknya itulah sebutannya. Pokoknya ini acara sakral ya. Nah, yang dimana ini hanya berlaku sekali seumur hidup saja di pergantian presiden kita. Tapi ya ternyata anak sang proklamator ini memilih untuk baring-baring di tempat tidur istirahat karena sakit flu. Hanya karena sakit flu, jadi jadikan alasan tidak datang di acara pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu guys. Jadi menurut kalian gimana ini ya, anak sang proklamator ini kira-kira patut diteladani nggak gitu? Dia katanya ngaku anak sang proklamator, tapi menurut kalian patut diteladani nggak anak sang proklamator ini? Silahkan tulis di kolom komen ya, menurut kalian ya gimana ya. Oke. Proklamator, bapak bangsa, nggak punya rumah, tahu nggak? Duh, kasihannya ya Bu ya Pak Karno. Tapi kalau melihat di medsos tuh tentang kehidupan Bu Ratna Soekarno itu ya Bu ya, istrinya Bung Karno yang orang Jepang itu. Wih, luar biasa, dia punya rumah mansion house di Amerika sana. Katanya sih kan dia hidup di kalangan jet set juga di Amerika sana, punya rumah juga di Jepang. Jadi ya, wah, kalau kayak gitu mah tidak miskin-miskin amat kan Bu ya Bung Karno. Karena jandanya aja luar biasa kekayaannya. Tapi itulah Bu ya, karena sebenarnya tidak ada kejelasan harta pampasan perang kita ini kemana. Jadi ya akhirnya simpang siur, kan kasihan juga Bung Karno kalau simpang siur seperti. Bapak saya itulah si sang proklamator.
Oh, jadi begitu. Anaknya proklamator. Tapi aku ada pertanyaan nih untuk teman-teman seluruh Indonesia. Sebagai anak seorang proklamator, ya, kenapa di upacara perdana 17 Agustus di IKN, tapi dia nggak datang? Nah, kemarin di pelantikannya Pak Prabowo juga Mas Gibran, dia pun pulang nggak datang. Tapi kalau jalan-jalan kemana-mana, OTW go, pergi dengan senang hati. Tapi untuk keperluan bangsa dan negara sendiri, kenapa tidak bisa hadir? Apakah ada yang bisa jawab? Harusnya kan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sendiri daripada jalan-jalan ke luar negeri. Begitu kira-kira ya. Oh ya kawan-kawan, kemarin di pelantikannya Pak Prabowo juga Mas Gibran, Pak Ganjar juga Pak Mahfud, kira-kira kemana ya? Kok bisa kompakan gak hadir ataupun gak datang? Padahal itu momen penting loh yang ada di Indonesia. Apakah orang-orang dari partai PDIP masih tidak terima kalau Mas Gibran Raka Buming Raka adalah wapresnya Bapak Prabowo Subianto? Kira-kira masih ada usaha apa ya dari orang-orang PDIP untuk menggagalkan Mas Gibran sebagai wapres? Adakah? Teman-teman masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, pemilih 02 pecinta Pak Joko Widodo, khususnya juga Pak Prabowo Subianto, juga Mas Gibran Raka Buming Raka, Pilkada stop pilih banteng, juga kedepannya Pilpres, Pileg 2029, udah deh stop pilih banteng. Jadi poinnya, untuk saat ini dan kedepannya, stop pilih PDIP, ya. Bolo GSP, iki lho Bu Mega dalam salah satu acara ngomong ning ngene iki bolo. Coba digatekke, dikomeni dan aku tak juga nanggapi ya bolo ya. Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa kuyon namanya waktu zaman Jepang, Promusa. Iya, itu kerja paksa loh. Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP itu foto-foto otentik zaman penjajahan saya suruh kumpulkan supaya rakyat kita sadar, sesadar-sadarnya. Amit Bu Mega, nek menurut kula Bu, kayaknya tidak sepantasnya Ibu harus mengatakan seperti itu Bu. Kenapa? Karena seakan-akan proklamasi itu hanya Pak Soekarno, sehingga kalau Bapak sampean tidak begitu, maka rakyat ini akan dipenjara, terus akan jadi Romusa bla 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 dan seterusnya toh Bu. Ya kita cobalah kita mengedukasi rakyat kita tanpa harus mengultuskan seseorang toh Bu. Kan banyak peran-peran yang lain. Coba kalau kita perhatikan, andaikan ya Bu ya, andaikan saat itu tidak ada anak-anak muda yang mohon maaf menculik Bapak sampean untuk melakukan proklamasi, apa juga akan terjadi proklamasi itu? Wallahu alam kan Bu. Saya sebagai generasi ini ya Bu ya, tahu kisah dalam sejarah itu. Aslinya Bapak sampean itu kan Soekarno itu saat itu kan nggak mau untuk melakukan proklamasi. Untuk proklamasi itu nggak mau Bu. Tapi peran anak-anak muda, peran generasi muda, akhirnya Bapak sampean diculik loh, dibawa ke Rengas Dengklok. Saat itu kan coba kita kan tahu di situ ada Sayuti Mele, ada Soekarni, ada Wikana, ada siapa itu Yusuf Kunto, terus siapa lagi itu ada Khairul Saleh. Coba mereka itu kan juga peran-peran masing-masing loh Bu. Kalau kita anak-anak usia saya ini tahunya akan pentingnya proklamasi meyakinkan ke Bapak jenengan, itu malah Wikana Bu. Wikana mengatakan begitu pentingnya dilakukan proklamasi. Khairul Saleh mengatakan begitu pentingnya kemerdekaan ini tatkala Jepang bertekuk lutut. Coba Yusuf Kunto yang ikut nganter Bapak sampean ke Rengas Dengklok. Coba Sayuti Mele yang ngetik proklamasi. Ini mereka ini kan semuanya terlibat Bu. Bahkan Bapak sampean kan belum bisa menggaransi untuk mau kan kalau siapa satunya si Muhammad Hatta itu nggak ikut. Jadi proklamasi itu banyak yang pihak berperan. Gur wae Bapak sampean ki diutus konsing moco. Kalau sing tanda tangan kan bukan hanya Bapak sampean.
Sing tanda tangan kan juga ada Muhammad Hatta. Sing ngetik anak muda, di situ ada Sayuti Melek. Peran-peran anak muda ini jangan diabaikan, Bu. Kalau sampean pribadi oke lah, monggo, wong itu memang darah dagingnya sampean. Tapi bukan berarti terus yang lainnya ini seakan-akan kayak tidak diadakan. Sampean terus mengatakan kalau bapakku tidak ini proklamasi nanti. Bu, kan ya semuanya toh Bu dihargai. Semuanya. Ya khawatir Bu, nek panjenengan narasinya kayak gitu terus. Coba kalau ada anaknya Muhammad Hatta nanti juga mengatakan, aku ini anaknya Muhammad Hatta yang ikut tanda tangan teks proklamasi yang dibaca Soekarno itu. Kalau saya tidak ikut tanda tangan, kamu ini semua pada dipenjara dan menjadi Romusa. Nah kan jadi kacau nanti Bu. Mulai yang Sayuti Melek nanti ngatakan anak turunannya rakyat bangsa Indonesia, kalau dulu bapakku nggak ngetik, Soekarno kira moco proklamasi, gak ada teks, gak ada dokumen resmi, maka berkat bapakku yang ngetik, kalian terbebaskan karena proklamasi itulah yang dibaca Bapak Megawati. Nah, piye Bu? Jadi apa maksud saya? Maksud saya monggo lah kita sejarah ini kita sampaikan kepada generasi-generasi bangsa ini. Tapi juga pihak-pihak yang lain yang terlibat ini juga diikutkan. Jangan sampai proklamasi itu mohon maaf hanya Soekarno, anaknya Soekarno, putune Soekarno, buyute Soekarno, terus itu bukan. Oh, banyak pihak yang terlibat gitu loh. Terutama peran generasi muda untuk meyakinkan Bapak Megawati untuk melakukan proklamasi. Peran pemuda Bu, jadi jangan diabaikan. Setiap terjadi perubahan, setiap terjadi hal peristiwa, sepertinya Indonesia ini nggak akan pernah lepas dari para pemuda. Selalu ada di sana. Dan kita layak memberikan hormat kepada pemuda. Ini tidak mengurangi rasa hormat saya juga kepada anak keturunannya. Nggak usah lah kayak di weden-weden ditakut-takuti anak-anak sekarang ini kan gitu. Nggak usah. Kalau menurut saya kita sampaikan aja, bapakku itu dulu yang membacakan proklamasi berkat anak-anak muda yang sudah meyakinkan bapakku, sehingga bapakku Soekarno mau melakukan dan membacakan teks proklamasi. Saya selaku anak Soekarno terima kasih kepada semua pihak dan terima kasih kepada bangsa Indonesia mempercayakan bapakku untuk membacakan proklamasi. Tapi di teks proklamasi itu tidak hanya Soekarno, juga ada Muhammad Hatta. Ya kan enak gitu. Ora rubet, ora ruwet, ora ini. Jadi terus anak keturunannya siapa yang paling berperan? Semua berjasa. Semua berjasa, tidak hanya terahnya tertentu. Enggak. Semua bangsa Indonesia berjasa. Para alim ulama berjasa. Para tokoh agama, cendekiawan, para pengusaha, para ini semua berjasa. Para generasi muda, pahlawan, tentara dan semuanya berjasa. Petani, nelayan, pedagang semuanya berjasa. Semua berjasa demi untuk bangsa Indonesia. Tidak terlepas juga para seniman, para olahragawan dan seterusnya. Pokoknya semuanya pahlawan bagi bangsa Indonesia. Oke, Bolo. Tetap semangat, mantap.